们，否则别想伤害他们。如何杀我皇府圣宗的弟子？有我在，我看你是你们插翅难逃。又不是牲口，都是活生生的人命。除了小公主，居然还有人活着，这怎么可能？ Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan akhirnya nih guys, sore hari seperti biasa kita bakal melanjutkan video Pak Boy against the Sky Supreme melawan langit yang tertinggi atau Nitian Cecun untuk part 222-nya. Angka cantik nih guys, 222. Oke, hari ini kita semua bakal melihat para murid sekte Huangfu yang terkepung, tetapi tiba-tiba keajaiban pun terjadi. Ayo, kira-kira keajaiban apa tuh? Keajaibannya bakal bikin kita semua senang. So, karena udah pada penasaran, mari kita review sedikit dulu buat part kemarin, dimana kita semua sudah melihat Tanya akhirnya sudah menyelesaikan kultivasinya. Dan sekarang dia bisa melawan musuh di ranah pemurnian jiwa tingkat 9. Wah, mantap nih. Tidak lupa dia menutup kembali tengkoraknya Pusiu supaya tidak diganggu oleh orang luar. Barulah setelah itu dia memulai perjalanan untuk kembali ke tempat portal ruang waktu. Karena sekitar 6 bulan dari sekarang, itu portalnya bakal terbuka. Sementara para murid dari sekte Huangfu mengirimkan 100 orang untuk mengikuti ujian tanah abadi. Mereka terus berjalan sampai 6 bulan sudah berlalu. Sialnya saat portal itu sudah mau ditutup, ternyata para murid dari kedua sekte musuh itu sudah bersiap menyerang, mencegat si Nankong Rusui beserta teman-temannya. Waduh, mereka mencoba kabur tapi malah diserang secara bersamaan. Bencana nih. Udah gitu murid-murid sekte Huangfu ini lama semua pula. Tidak ada pilihan, mereka mencoba menerobos dan ingin langsung masuk ke dalam portal. Tetapi sayang, lagi-lagi mereka kalah dicegat dan berakhir dihadang langsung oleh para murid musuh. Lantas gimanakah cara mereka selamat coba? Sehingga dengan ini pun kita masuk ke intro ya guys. 终于等到你们了，诸位做好准备。Ini kayak mana ini? Dihimpit oleh para murid sekte musuh. Udah gitu, murid-murid dari sekte musuh itu lebih kuat pula. Sedangkan dari sekte Huangfu itu lemah semua. Kan yang mengikuti ini rata-rata sukarela guys. Bisa dibilang yang terpaksa gitu ya kan. Mau gak mau ikut daripada melanggar aturan ketiga sekte kuno. Tetapi Rusui dikenal sebagai adiknya Nankong Yuchin. Jadi mereka membiarkan dia pergi selamat. Sementara sisanya itu harus tetap tinggal. Tapi Rusui itu bukanlah tipe orang yang berkhianat. Dia memastikan kepada mereka harus menghabisi dirinya dulu, baru bisa menghabisi murid lainnya. Nah lo kan, kondisi menjadi begitu mencekam. Murid sekte musuh memastikan mereka tidak bakal menghabisi Rusui, tetapi juga tidak bakal melepaskan murid lainnya. Wadidaw, bencana nih. Sementara portal ruang waktu sudah mau tertutup, sehingga semua murid pun auto bersiap untuk bertarung. Inilah waktu penentuan guys. Siapakah yang bakal selamat? Wah, Rusui dan lainnya mulai panik dong. Para murid sekte musuh mulai bersiap melancarkan serangan gabungan. Tetapi tiba-tiba dari atas langit muncullah Dewa Pak Boy. Dia mengatakan, aku ingin lihat bagaimana cara kalian menghabisi para murid dari sekte Huangfu selama ada aku di sini. Nah lo, Lord sudah muncul, kalian para minion auto dihabisi nih. 如何杀我皇府圣宗的弟子？
有我在，我看你。 Para murid sekte musuh tentu ketar-ketir. Tidak menyangka hanya mereka kira sudah meninggoy, tapi masih hidup. Apalagi para murid sekte Huang Fu, ya kan? Mereka ngira sudah melihat hantu, guys. Para murid sekte musuh langsung berusaha kabur masuk ke dalam portal. Tetapi memangnya ada yang bisa kabur dari genggaman Dewa Pak Bo ya? Nggak ada dong. Segera hanya menggunakan kekuatan ruang dan waktu dan tuar. Dalam sekejap waktu semua murid terjatuh oleh serangannya. Pedang-pedang milik mereka yang jatuh juga segera hanya kendalikan dan tuar. Ribuan tusukan pun dilancarkan ke para musuh yang jatuh dari atas langit. Tiada kata ampun ya, hehehe. Tetapi di sini hanya sengaja membiarkan mereka hidup, jadi biar mereka mencoba hidup di tanah abadi ini sampai portalnya terbuka kembali. Hidup atau meninggoy bergantung kepada takdir mereka. Tan Yu segera menghampiri Tan Yun. Dia masih tidak menyangka akan apa yang dia lihat, sampai dirinya terus menangis terseduh-seduh. Memang ya, paling setia ini si Tan Yu nih. Tetapi Rusue tidak setuju akan tindakannya Tan Yun. Membiarkan para musuh terperangkap di sini dengan hidup-hidup. Walaupun mereka ini musuh, tetapi mereka juga bukanlah binatang yang bisa ditinggal sesuka hati. Tetapi Tan Yun membalas, memangnya apa yang sudah gurumu ajarkan? Bersikap baik kepada musuh itu sama saja menggali kuburan sendiri. Kau ini bodoh sekali. Benar juga ya. Tadi aja buktinya para musuh itu mau menghabisi mereka tanpa ampun. Ini malah mau diampuni sama dia, guys. Rusue. Dia malah tidak terima karena gurunya direndahkan oleh Tan Yun. By the way, buat yang lupa, gurunya Rusue itu adalah Shan Su Ping ya, guys. Hanya tidak takut kalau kejadian ini harus dilaporkan kepada ketua Shan Su Ping. Ya iyalah, kan dia gurunya Su Ping ya kan? Jadi bisa dibilang Tan Yun itu gurunya guru Rusue, alias guru besarnya si Rusue. Tetapi karena waktu sudah mepet, maka Tan Yun memberikan satu perintah penting. Kalau mereka semua jangan pernah memberitahukan berita soal dirinya yang masih hidup. Untuk sekarang, Sekte Peri dan Istana Ijiwa Ilahi tidak boleh tahu dulu, guys, akan keselamatannya Tan Yun. Tetapi si Rusue ini kepala batu dia. Dia malah mengatakan ingin menyebarkan berita ini supaya semua orang tahu kalau Tan Yun itu masih hidup. Asli dan ini orang cari masalah nih. Langsung Tan Yun hampiri dia dan dia cekek. Sampai dia ancam bakal menghabisi dia sekarang juga kalau semisal tidak mau mendengarkan perintahnya. Barulah dari situ si Rusue takut dan menyerah. Makanya jadi orang jangan kepala batu, ya enggak guys? Dari awal dia datang ke sekte aja sudah tingkahnya tuh kayak arogan alias sombong gitu loh. Hanya segera mengeluarkan kekuatannya. Dengan kekuatan itu, dia menyamarkan muka dan badan aslinya. Jadi sebenarnya dia tuh sudah menyamarkan mukanya, cuma di sini nggak ditampilkan saja, guys. Intinya sekarang kita anggap dia menyamar ya. Tujuannya jelas, supaya tidak ada orang yang bisa mengenali dirinya. Segera mereka semua pun masuk ke dalam portal ruang dan waktu. Sementara di sisi lain, tepatnya di Sekte Peri Abadi, semua ketua sekte sudah tidak sabar menanti kedatangan para muridnya. By the way guys, di sini tidak ada ketua Tan Tai ya, karena sekarang dia masih digantikan sama si wakilnya. Tidak berselang lama, portal sudah mau tertutup, tetapi tidak kunjung ada murid yang muncul. Semua tetua dan ketua sekte auto penasaran dong, ini macam mana ini? Tetapi Ren Wuji sangat yakin, Tan Yun kan sudah meninggal ya.
pasti tidak banyak murid dari sektenya yang bakal dihabisi. Ya, kali ini lebih banyak selamat lah ya. Apakah benar demikian guys? Baru gak lama dari itu, Tan Yun pun muncul dari dalam portal. Dengan sengaja dia menjatuhkan diri seperti dirinya seakan-akan terluka parah. Membuat para tetua itu terkejut sekaligus kesal. Apalagi si ketua Ruyan Wuqi dan Chu Keyu. Mereka semua mukanya jadi asam guys. Awalnya mereka kira yang bakal selamat itu cuma Nankong Rusue. Karena kan emang sedari awal dia itu adiknya Nankong Yuqin dan diperintahkan agar jangan dihabisi. Tetapi tidak menyangka ini banyak sekali murid dari sekte Huangfu yang selamat. Ya, wakil ketua sekte Huangfu cuma bisa merasa senang karena ada yang selamat aja, itu hasilnya udah bagus. Segera Tan Yun pun memapah Tan Yun. Tetapi tidak berselang lama, tiba-tiba portal ruang dan waktu pun akhirnya tertutup dan duar. Semua ketua sekte tidak percaya akan apa yang mereka lihat. Apa yang terjadi? Ini bagaimana mungkin? Kaget kan mereka kan? Padahal sudah tidak ada Tan Yun, tetapi kok masih tidak ada satupun murid dari sekte peri abadi dan istana jiwa ilahi yang selamat. Sementara Tan Yun di belakang hanya memberikan senyuman jahat. Wadidaw, ini seru banget. Lantas, apakah identitasnya bakal ketahuan guys? So, langsung saja kita masuk ke bagian review buat part 223 episode 244 Ni Tian Cecun yang bakal lagi di Jumat sore ya guys. Oke, langsung saja jadi. Nanti si ketua Chu Keyu dan Ruyan Wuqi bakal masuk ke dalam tanah abadi untuk mengecek. Mereka melihat semua muridnya yang sudah meninggal tergeletak. Nah loh. Di sini saking murkanya ketua Chu Keyu sampai berteriak akan ada satu hari dia bakal membuat sekte Huangfu menjadi lapangan berdarah. Dalam artian semuanya bakal dia habisi guys. Wadidaw. Sepertinya perang sudah semakin dekat ya. Di sisi lain tepatnya di sekte Huangfu, sang wakil ketua sekte yang bingung apa yang udah terjadi di dalam. Dia ingin tahu gimana cara mereka semua bisa selamat. Secara kalau dihitung dari kekuatan, mereka semua ini jauh lebih lemah daripada murid sekte Huangfu. Tapi pada akhirnya mereka semua tahu guys, itu dikarenakan Tan Yun. Dan nanti si wakil ketua sekte bakal menceritakan kalau ketua Tan Tai sudah membuatkan Tan Yun patung penghormatan khusus untuk dirinya. Itu auto membuat si Tan Yun kaget. Ini seru banget ya kan? Kita tunggu lagi di part 223 NTZZ episode 244 Ni Tian Cecun yang bakal lagi di hari Jumat malam. Sore hari sih guys. Tetapi satu hal yang pasti, cuman di sini. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.